Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Isam Tasdik. Saya ditugaskan untuk menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen strategi, yang dimana ini adalah tugas sebelum UTS. Oke, langsung saja. Di sini saya mau menerangkan atau mau menjelaskan mengenai komponen dan evaluasi manajemen strategi. Langsung saja, manajemen strategi dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Di dalam manajemen strategi ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan lingkungan bisnis yang melengkapi operasi perusahaan daripadanya muncul peluang dan ancaman. Faktor ini mencakup yang pertama lingkungan industri, yang kedua lingkungan bisnis makro. Lalu yang kedua yaitu faktor internal. Langsung saja kepada poin-poinnya. Yang pertama yaitu ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada komponen manajemen strategi. Analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman bisnis. Yang kedua, analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu misi perusahaan. Strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memperhatikan misi perusahaan. Jadi dari maksud nomor 3, ketika menjalankan strategi bisnis suatu perusahaan, maka perusahaan itu harus memperhatikan dulu misi dari perusahaan tersebut. Lalu di sini ada intensitas manajemen strategi. Intensitas dan formalitas manajemen strategi berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Lalu ada di sini determinan intensitas manajemen strategi. Di dalam organisasi perusahaan ada yang namanya gaya perusahaan, gaya manajemen perusahaan. Yang pertama seperti yang kita ketahui ada demokratis. Maksud dari demokratis di sini menerangkan bahwa ketika mengambil sebuah keputusan, maka yang diambil adalah yang lebih banyak apa yang dipilih. Contoh, kita mau menentukan perusahaan baru, maka yang harus diperlukan atau yang harus ditetapkan ialah memberikan pernyataan kepada karyawan yang lain, kepada anggota perusahaan yang lain untuk memberikan pendapat. Contoh di dalam pilihannya itu ada contoh di dalam pemilihan perusahaannya itu di Bandung dan di Surabaya. Ketika condong sebuah karyawan memilih Bandung atau lebih banyak, maka ditetapkan harus Bandung untuk perusahaan yang baru itu. Lalu yang kedua ada otoriter. Jadi setahu saya ya mengenai otoriter,
Intinya apa yang menjadi keputusan itu hak mutlak dari itu menjadi hak mutlak dari seorang CEO atau seorang atasan. Jadi apabila kata seorang perusahaannya itu A, maka kalian juga harus mengikuti apa yang disebutkan atau apa yang ditetapkan oleh atasan tersebut. Itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada proses produksi. Di dalam proses produksi ada padat modal, padat karya, lalu terintegrasi, sederhana, teknologi tinggi, teknologi sederhana, dan waktu tunggu retaliasi pendek. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada manfaat manajemen strategi. Sepanjang pemahaman dan praktek manajemen strategi yang dikenal oleh eksekutif perusahaan tidak menyimpang terlalu jauh, maka perannya yang signifikan dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan tetap dapat diharapkan. Intinya di dalam menetapkan peraturan-peraturan, apabila peraturannya tersebut tidak menyimpang ataupun tidak bertolak belakang dengan tujuan perusahaan, maka peraturan tersebut bisa ditetapkan atau bisa disahkan. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan ya mengenai komponen evaluasi manajemen strategi. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang jelas ataupun kurang padat, karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran dan perlunya bimbingan. Sekali lagi mohon maaf. Oke, langsung saja ya ditutup dengan doa. Bukan ditutup dengan doa ya, langsung saja kita akhiri untuk pembahasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.